Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi syarafa biduhuli Ramadan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa ngaji sore yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita sore hari ini bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas kebaikan untuk mengisi kemuliaan bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam Allah semoga tetap pada uswah qudwah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan sunnahnya yang kelak kemudian hari pantas diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah sampai hari ini puasa masih kita lakukan, kita jalankan, dan kita nikmati ketika sore-sore hari ini, waktu-waktu seperti ini, kita sekalian di luar puasa perut dalam keadaan penuh. Tapi hari ini karena kita puasa, perut yang kosong menjernihkan pemikiran kita, pikiran kita, otak kita, hati kita, sehingga setapak demi setapak kita akan menggapai dari tujuan puasa atau ending puasa itu, dari kata ya ayyuhalladzina amanu yang pada akhirnya adalah tatakun. Masih jauh kita jalani. Bagaimana kita sekalian, yang pertama ketika kita menjadi muslim, orang yang Islam, kemudian mukmin menjadi orang yang beriman. Setelah mukmin tidak sekedar mukmin atau beriman begitu saja, kita harus muhsin, berbuat baik pada diri kita sendiri atau diri kita masing-masing, kepada orang lain, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Kita berbuat baik kepada Allah sebagai zat yang menciptakan kita, dengan jalan kita melaksanakan perintahnya. Kita tidak boleh membangkang. Kita jalankan, termasuk hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Itu bentuk daripada muhsin, ihsan kita kepada Allah. Lantas berkembang, meningkat dari muhsin, agar ibadah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah, menjadi orang mukhlis, orang yang ikhlas. Jadi apa yang kita kerjakan ini tidak gerundel dalam hati kita. Kita pasrah, kita jalankan dengan sepenuh hati, itu mukhlis. Baru kita meningkat menjadi muttaqin. Maka untuk menjadi muttaqin itu tidak mudah, harus dengan sebuah perjuangan. Menjadi muttaqin itu lebih-lebih di era sekarang ini banyak godaan, banyak rintangan. Bahkan bisa dikatakan dosa yang kita lakukan itu kadang-kadang bukannya hanya dosa yang kita sengaja untuk melakukan, tapi kadang-kadang tidak ada sebuah kesengajaan, dosa itu timbul dalam diri kita karena lingkungan dan lain sebagainya. Maka dalam filosofi orang Jawa,
kalau orang istilahkan apa yang disampaikan sebuah filosofi itu sak beja-bejane wong sing lali isih bejo wong sing eling lan waspada. Itu menggambarkan bagaimana kita sekarang ini harus senantiasa keimanan itu kita gapai dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan oleh Allah bagaimana cara kita mengingatnya di dalam surat Al-Imran 191. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi inti dari ayat ini, kita harus senantiasa mengingat Allah. Dalam posisi kita berdiri, kita duduk, kita berbaring, harus selalu mengingat Allah. Berdiri artinya bisa berdiri ketika kita dalam sholat, berdiri dalam beraktivitas. Duduk dalam sholat, bisa duduk kita bersama-sama keluarga dan teman-teman kita, dan juga berbaring. Itu dalam keadaan apapun kita senantiasa harus mengingat Allah. Dan juga memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berpikir tentang penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Ini sebuah bagian daripada agar kita sekalian untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah ini tidak akan sia-sia. Bahkan yang sekecil apapun itu ada manfaatnya. Ketika kita berpikir seperti itu, maka insya Allah ketakwaan akan kita raih. Jangan sampai hal yang sederhana, yang sepele itu pun yang Allah ciptakan pasti ada fungsi, ada gunanya agar kita untuk memikirkannya. Maka di dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak akan malu membuat sebuah perumpamaan penciptaan yang namanya nyamuk, bahkan lebih rendah dari nyamuk. Bagaimana kita berpikir nyamuk itu kita lihat dengan sekejap menempel kepada tubuh kita tanpa dilihat mana titik aliran darah, langsung bisa menghisap. Kita bandingkan dengan para perawat ketika kita mau menginfus, mencari aliran darah untuk diinfus, sulitnya setengah mati. Ini sebuah penciptaan Allah yang kita sekalian harus kita renungkan, kita pikirkan. Dengan jalan inilah insya Allah kita sekalian akan menjadikan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.